24 berarti aku ada SMP sama saya. 26 sesi 3. Nah, itu nanti setelah PKKS terus jenengan action. Nah, itu yang sosialisasi itu nanti rencana kita nanti kita kumpulkan di ruang aula, dan nanti dibagi pertama itu nanti dibagi ke 4 sesi. Nanti kita diambilkan dari beberapa mata pelajaran. Jadi kalau saya nanti apa saja mata pelajarannya yang ikut, terus nanti yang Pak Imam apa saja. Jadi nanti setelah itu kita masuk ke kelas-kelas dan kita akan melakukan sosialisasi lagi yang kaitannya dengan tugas pendidikan. Gitu. Di kelas-kelas berarti pada waktu pembelajaran. Selesai pembelajaran. Oh, selesai pembelajaran. Nah, anak kalau jam setengah 12 hari ini jam 12 kelas 4. Setelah itu nanti kita akan melakukan sosialisasi dengan guru-guru kaitannya dengan tugas kami. Ya. Ternyata jadinya nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih untuk kesediaan Bapak Ibu mengikuti kegiatan sosialisasi dalam rangka tugas saya sebagai calon guru penggerak SMP Negeri 3 Bernang Semarang untuk tugas aksi nyata modul 14 tentang penerapan budaya positif. Baik Bapak Ibu, akan saya lanjutkan apa itu budaya positif. Dimulai dari filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa Ki Hajar Dewantara yang lahir pada tanggal 2 Mei tahun 1889 telah mendirikan sekolah taman siswa yang terkenal dengan filosofi ing ngaso sung tulodo ing madya moncaso tut muri handayani. Nah, seperti kita ketahui bahwa beliau menggunakan filosofi ing ngaso sung tulodo, itu adalah bahwa di depan itu harus memberi contoh, kemudian yang di tengah itu memberikan dorongan, dan yang di belakang itu selalu memberikan motivasi kepada siswa-siswi dan juga kepada teman-teman guru sejawat. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa kerangka dasar dari pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah merupakan rancang bangun dan pengalaman bagi Ki Hajar Dewantara yang mengalami langsung sesuatu hal sebagai aktivitas belajar yang paling hakiki, karena pengalaman langsung tersebut menjadi sebuah rancang bangun untuk menyerap pengetahuan atau pemahaman siswa terhadap suatu hal. Demikian untuk filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian jika pengalaman itu menjadi sebuah gerbang bagi siswa dalam menyerap pengetahuan, maka jalan menuju pintu tersebut adalah perasaan. Murid yang belajar dengan perasaan senang, bahagia, merdeka, itu ibarat melalui jalan lurus menuju pintu gerbang. Ia akan tiba di pintu gerbang dengan prima dan siap menyerap pengetahuan baru. Tata kelola sekolah yang dimaksudkan adalah di samping membangun kemerdekaan dan kemandirian siswa menjadi manusia seutuhnya, diharapkan juga memperhatikan kemandirian, tata
yang mencakup perekrutan guru, ruang sekolah, anggaran pendidikan, karena hal ini juga akan berdampak pada perkembangan murid-murid. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu diketahui bahwa belajar bagi siswa itu adalah memerdekakan siswa. Jadi kita anggap bahwa anak itu adalah sebuah harapan untuk masa depan. Pada saat kita memberikan pendidikan kepada siswa-siswi kita, hendaknya kita bisa memberikan rasa senang, rasa bahagia, sehingga anak bisa merdeka dalam belajar. Selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah tempat bersemayamnya benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Dengan kata lain, beliau membuat satu koneksi yang tidak terpisahkan antara pendidikan dan kebudayaan itu sendiri, di mana pendidikan dan kebudayaan adalah satu kesatuan yang utuh. Untuk dapat mencapai kebudayaan yang kita impikan, peradaban bangsa yang kita cita-citakan, maka diperlukan pendidikan sebagai fondasinya. Jadi pendidikan yang kita lakukan adalah untuk menjemput dan membentuk peradaban. Di samping untuk membentuk peradaban, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah selalu mengalami perubahan. Itu yang kita kehendaki untuk pendidikan anak didik kita, murid kita, bahwa murid adalah benih yang nantinya akan menjadi penerus bangsa kita selanjutnya. Selanjutnya untuk pendidikan itu sendiri diibaratkan sebagai petani. Ya, pendidikan itu ibarat petani yang memiliki banyak bibit. Hendaknya saat menanam jagung menumbuhkan sebagai jagung sehingga harus dipelihara seperti jagung. Apa yang berubah, Bapak Ibu? Yang berubah adalah budi pekertinya. Kata budi pekerti itu terdiri dari dua kata, yaitu budi dan pekerti. Budi terdiri dari tiga komponen, yaitu ada cita, rasa, dan karsa. Kemudian pekerti adalah tenaga atau raga. Oleh karena itu pendidikan harus holistik atau seimbang antara cita, rasa, karsa, dan raga, sehingga bisa membentuk insan yang bijaksana. Bapak Ibu, seperti juga berkebun. Seorang yang berkebun itu ada buahnya, ada hasilnya, dan ada petaninya. Okay. Kalau siswa itu diibaratkan sebagai buahnya. Apa yang diinginkan oleh petani itu adalah memetik buahnya. Sama seperti kita sebagai seorang pendidik, pada saatnya nanti kita harus memetik buahnya, yaitu menghasilkan siswa-siswa atau murid-murid yang bermutu dan berkualitas dan tentunya berprofil Pancasila. Oke, untuk harapan yang diinginkan oleh pendiri pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, kemudian kita menuju pada konsep disiplin positif yang akan kita terapkan kepada anak didik kita dan juga kepada diri kita sendiri sebagai seorang pendidik. Disiplin itu pada dasarnya, pada umumnya selalu dihubungkan dengan hukuman. Padahal tidak demikian, Bapak Ibu, bahwa disiplin itu adalah upaya motivasi intrinsik murid menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya sebagai bagian untuk bisa berdampak panjang. Artinya kalau siswa itu berdisiplin intrinsik itu bisa lahir dalam diri sendiri, ya? Dalam diri sendiri, sehingga disiplin anak dalam diri sendiri itu bisa berdampak panjang sampai akhir hayatnya. Jadi bukan berasal dari ekstrinsik. Kalau ekstrinsik itu lahirnya dari luar, dari bapak ibu guru atau mungkin dari orang tua, itu akan berdampak lebih pendek. Karena itu kesadaran pada siswa, pada murid harus lahir dari diri sendiri. Itu yang dinamakan dengan budaya disiplin positif secara intrinsik.
kedisiplinan siswa di kelas kita perlu melakukan pembentukan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu dapat dilakukan dengan cara yang pertama bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas itu merupakan pernyataan yang umum atau universal, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif, jadi selalu berbentuk positif bukan negatif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, artinya kalimatnya tidak panjang sehingga bisa dipahami lebih baik oleh warga kelas itu sendiri. Karena yang namanya keyakinan kelas itu adalah kesepakatan antara kelas, antara siswa dan juga gurunya. Selanjutnya keyakinan kelas sebaiknya dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian sebagai warga kelas harus berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian yang terakhir bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya apakah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah dibuat itu benar-benar dijalankan oleh siswa ataukah belum. Sehingga dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas diharapkan nanti perjalanan pelajaran di dalam kelas itu sendiri dapat berjalan dengan nyaman, aman, dan anak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik, apalagi pada saat tatap muka 100% saat ini. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari apa yang saya sampaikan ada yang ingin ditanyakan? Kami persilakan. Iya, monggo Bu Yus, silakan berdiri Bu. Terima kasih Bu Yuni atas waktunya. Tadi disampaikan sedikit mengenai disiplin positif. Yang kami tanyakan, kami sebagai pendidik selama ini kan juga sudah melaksanakan apa yang dinamakan disiplin. Nah, untuk disiplin positif itu yang seperti apa? Mungkin bisa agak diperjelas lagi. Terima kasih Bu Yuni. Baik, terima kasih sekali Bu Justina, pertanyaan yang sangat bagus. Memang selama ini kita sudah melakukan disiplinan, tetapi mungkin dalam artian bahwa disiplin yang dimaksud di sama ini adalah tentang peraturan, tentang hukuman. Padahal yang dinamakan disiplin, ya, disiplin positif itu artinya untuk mendewasakan anak, untuk bisa menertibkan anak dalam diri sendiri. Jadi disiplin positif itu dilahirkan dari diri anak secara intrinsik, dari dalam, bukan dari luar. Kalau dari luar itu bisa saja sesaat untuk disiplin, tapi untuk yang intrinsik itu anak bisa selamanya sadar bahwa apa yang dilakukan itu mungkin keliru, atau mungkin dari kesadaran diri sendiri itu bisa berbuah lebih baik untuk anak itu sendiri dalam masa depannya. Gitu Bu Justina, mungkin ada yang belum puas atau sudah puas? Sudah cukup. Sudah cukup puas. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ada lagi yang lain? Cukup ya. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya. Bapak Ibu, demikian tadi penyampaian sosialisasi